Haleluya, puji nama Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini Selasa 17 Januari 2023, kita bertemu lagi di pagi yang indah ini untuk bersama-sama menyediakan hati kita sebagai wadah untuk menerima berkat Tuhan. Renungan hari ini berjudul, Jangan sia-siakan waktumu. Bacaan firman Tuhan diambil dari surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Yang akan kita baca sekarang adalah surat Kolose pasal 4 ayat 5. Demikian bunyinya, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Saudara-saudara, suatu hari ada seseorang yang mencegat pendeta John Wesley dan meminta uangnya. Kalau tidak, nyawanya akan melayang. Sesudah menyerahkan uangnya, pendeta Wesley berkata, "Izinkan saya mengatakan sepatah kata kepadamu. Waktunya akan tiba di mana engkau akan menyesali hidup yang engkau hidupi sekarang ini. Tetapi ingat bahwa darah Yesus menyucikanmu dari segala dosa." Setelah mengatakan itu, pendeta Wesley pun pergi. Bertahun-tahun setelah itu, ketika pendeta John Wesley meninggalkan gereja setelah ia memberitakan firman Tuhan, ada seseorang yang tidak dikenal memperkenalkan dirinya dan bertanya kepada pendeta Wesley apakah ia masih ingat seseorang yang dulu pernah mencegatnya dan meminta uangnya. Orang itu berkata, "Sayalah orang yang mencegatmu, dan kata-kata yang engkau ucapkan waktu itu membuat hidup saya berubah. Sekarang saya sudah setia ke gereja dan saya suka belajar firman Tuhan." Saudara-saudara, meskipun pada umumnya orang mengetahui bahwa hari-hari hidup di dunia ini terbatas dan suatu hari nanti kita akan diperhadapkan pada pengadilan Tuhan, tetapi hal ini tidak otomatis menyadarkan semua orang untuk menggunakan hari-hari dalam hidup mereka dengan bijak. Bagaimana kita harus menyikapi waktu yang Tuhan berikan untuk kita hidupi sekarang ini? Pertama, anggaplah bahwa hari ini adalah hari di mana Yesus akan datang kembali. Jika kita percaya bahwa Yesus bisa datang kapan saja termasuk hari ini, kita pasti menghidupi setiap hari dengan cara yang berbeda. Kita akan lebih mengasihi Dia dan sesama, serta selalu siap sedia. Memang tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus akan kembali. Sebab itu marilah kita hidup seolah-olah Yesus akan datang hari ini. Kedua, gunakan waktu dengan bijak. Pakailah setiap kesempatan untuk sesuatu yang baik dan membangun. Kita bertanggung jawab untuk setiap waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini, saudara. Itu sebabnya jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang ada tanpa berkarya atau melakukan sesuatu. Gunakanlah juga kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam doa dan di dalam melayani pribadi Tuhan dan melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Yang ketiga, perlakukanlah setiap orang seolah-olah kita tidak akan bertemu mereka lagi. Jika kita tahu bahwa satu-satunya waktu yang kita miliki bersama orang-orang tertentu hanyalah hari ini, pastilah kita akan menggunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk mengasihi serta memperlakukan sesama kita itu secara istimewa dan untuk membagikan Injil Yesus kepada mereka yang belum percaya. Kita juga harus mewaspadai kebiasaan kita untuk menunggu atau menunda. Oleh karena kesempatan yang sama tidak pernah datang untuk kedua kalinya. Hari esok yang kita harapkan belum tentu ada. Karena itu marilah kita mengisi hari-hari di hidup kita dengan sesuatu yang baik. Kasihilah Tuhan dan sesama lebih lagi, lebih dari waktu-waktu yang lalu. Dan yang paling penting, lakukanlah semuanya hari ini dan bukan besok. Karena
menunda sesuatu adalah tipu daya iblis yang akhirnya membuat kita tidak pernah melakukan apa-apa, walaupun pernah merencanakan untuk melakukannya. Karena itu marilah saudara, jangan membiasakan diri untuk menunda sesuatu. Apa yang kita dengar dari Tuhan untuk kita lakukan, lakukanlah dengan segera. Itu artinya kita mentaati perintah Tuhan dan tunduk kepada apa yang Tuhan katakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami masing-masing. Seringkali kami memboroskan waktu-waktu kami, tidak melakukan apa yang Engkau kehendaki, tidak melakukan sesuatu yang mendatangkan hasil yang baik. Tetapi hari ini setelah Engkau berbicara, kami mau belajar untuk disiplin, mengisi hari-hari hidup kami dengan kebaikan dan kasih. Kiranya Roh Kudus memberikan kemampuan, kiranya Roh Kudus mengingatkan kami untuk tidak menunda apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ingatlah bahwa hari esok tidak pernah pasti. Karena itu gunakanlah hari ini sebaik-baiknya. Selamat berkarya saudara-saudara. Tuhan selalu akan mengawasi kehidupan saudara dan saya. Karena itu mari kita lakukan semuanya dengan hati yang takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan selalu memberkati dan menolong kita tepat pada waktunya. Haleluya. Amin.